Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Jemaah salat maghrib Masjid Nurul Ikhlas rahimakumullah, melanjutkan kajian kultum dari tema tentang bertaubat. Taubat ada start, ada finish. Startnya itu ada 6, dosa besar, dosa kecil, sesuatu yang makruh, sesuatu yang tidak utama. Apabila kita melakukan kebaikan, jangan merasa kita telah berbuat baik. Dan yang keenam adalah jangan sampai merasa kita adalah orang istimewa di sisi Allah. Itu yang start. Yang finishnya adalah nihayah, puncaknya adalah setiap terbesik dari hati kita sesuatu yang tidak diridai oleh Allah, segera bertaubat. Manusia itu mempunyai namanya hati. Hati itu dinamakan dalam bahasa Arab qalbun, senantiasa berbolak-balik, berubah-ubah. Dari satu waktu ke waktu yang lain akan berubah-ubah. Di dalam rumah mungkin kita tenang, keluar rumah berubah lagi. Karena ada banyak kejadian-kejadian yang kita tidak bisa memastikan dan tidak bisa memprediksinya. Dan itu kita dituntut senantiasa hati kita waspada, menjaga hati jangan sampai hati kita itu berdosa. Kemarin saya sampaikan ayat yang insya Allah kita hafal semua. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Apabila kita tampakkan apa yang ada di dalam hati atau kita sembunyikan, Allah akan menghisab, Allah akan menghitungnya, akan menginterogasi. Maka amalan manusia itu tidak hanya lahiriah yang nampak, namun lebih dari itu adalah amalan hatinya. Harus kita jaga. Ada hadis riwayat Imam Abi Dawud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada sahabatnya yang juga pembantu dan sering membantu di rumahnya, namanya Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasulullah bersabda, "Ya Anas, in istata'ta an tusbiha wa laysa liqalbika ghishun 'alan nas." Wahai Anas, apabila engkau mampu di pagi hari dan engkau tidak mempunyai maksud yang jahat, tidak ingin merugikan manusia, tidak ada kedongkolan pada hatimu ketika di pagi hari, faf'al, lakukanlah. Fa inna dzalika min sunnati, karena itu termasuk bagian dari sunnahku. Wa man ahya sunnati, dan siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka dia sungguh mencintaiku. Wa man ahabbani, dan siapa yang mencintaiku, kana ma'i fil jannah, maka dia akan bersamaku di surga. Jadi ini hadis kurang populer Pak Jadis. Hadis ini jarang populer. Dikira kalau, mohon maaf nih, yang namanya sunnah itu hanya celana cingkrang, terus apa? Enggak. Yang namanya sunnah Rasulullah itu banyak. Hati kita di pagi hari nggak punya dendam, tidak ingin mencelakakan orang lain, tidak ingin melakukan kerugian pada orang lain. Ini hadis riwayat Imam Abi Dawud, hadisnya sahih ini. Faf'al, lakukanlah, karena menjaga hati itu adalah bagian dari sunnahku. Siapa yang menghidupkan sunnahku, dia benar-benar mencintaiku. Siapa yang mencintaiku, kana ma'i fil jannah, maka dia akan bersama aku nanti di surga. Coba Mas Toto, enteng amalannya. Apa? Ampalannya enteng. Hati manusia itu kalau tidak ada penyakit, wajahnya itu enak untuk dipandang, sehingga sikapnya juga enak untuk dirasakan. Di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ada ayat yang wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih. Jadi negeri atau tanah yang subur itu tanam-tanamannya akan tumbuh dengan baik. Sebaliknya,
tanah yang tidak subur, maka tanamannya itu la yakhruju illa nakida, tidak tumbuh kecuali bahasanya merana, gersang. Kenapa? Karena hatinya itu nggak enak. Nah, manusia itu punya hati, sumber perbuatan itu ada dalam hati. Kalau hatinya enak, mimik wajahnya juga enak. Kemarin ini ada obrolan saya dengan jamaah. Harusnya jamaah itu di masjid kan tebar pesona. Apa Mas Toto? Beneran. Lah ini antar sesama masjid manyun-manyunan, nggak tegur sapa, nggak apa. Kan harus tebar pesona. Afsus salam, sampaikan salam, wajahnya yang enak. Jangan hanya mikirin diri sendiri. Jadi kita ke masjid itu kepentingannya tidak hanya sekedar ibadah kepada Allah, namun harus berbuat baik kepada siapapun. Lah bagaimana kita mau berdakwah kalau jualannya nggak mau senyum, Mas Toto? Benar apa enggak? Padahal Rasulullah itu adalah orang yang paling banyak tersenyum. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aktsarun nasi husnan. Rasulullah itu orang yang paling banyak bersedih. Anehnya, walakinnahu aktsarun nasi tabassuman. Tetapi Rasulullah itu anehnya paling banyak senyumnya. Lah kita nikmatnya 90%, problemnya 5%, yang 5% itu ya biasa-biasa aja. Enggak senyumnya 90%. Nah ini harus kita evaluasi. Di masjid itu harus tebar pesona. Artinya sampaikan senyum yang ramah kepada jamaah masjid. Jangan manyun. Ada sekelilingnya seolah-olah nggak kenal, selonong aja, ya senyumlah. Senyum itu ibadah. Kalau di masjid senyumnya 5 kali, Mas Toto, ya Pak Haji Mulkan 10 kali. Kali 5 kali Pak Haji Mulkan ke masjid, 50 kali, kali seminggu berapa tuh? 70 350 kali sebulan, kali setahun, kali seumur hidup. Maka kelihatannya sederhana, nanti kita akan terkaget-kaget. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa yang berbuat baik walaupun sesungging senyum, tapi kalau terus dilakukan kaget nanti Mas Toto. Loh. Ini ternyata cuman pahala senyum, belum pahala yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.